Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri yang mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.
Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita akan bercerita kembali yang kita ambil apresiasikan dari perjalanan kehidupan Rasul Paulus. Episode yang lalu kita sudah belajar, kita sudah ngobrol bagaimana Rasul Paulus seseorang yang hebat. Seseorang yang punya kedudukan tinggi di majelis agama Yahudi. Seseorang yang punya pendidikan yang tinggi dengan ijazah yang sampai kalau sekarang S3 lulusan Universitas Gamaliel yang dipimpin oleh orang yang punya pengaruh di zaman itu untuk orang Yahudi. Seseorang yang berpendidikan, yang punya pendalaman untuk Taurat Tuhan luar biasa. Yang namanya Gamaliel. Karena Gamaliel juga diminta pendapat ketika terjadi suatu peristiwa. Dan Paulus punya karya, punya karir, punya masa lalu yang sangat gelang gemilang. Tapi Paulus Tuhan ambil. Tuhan letakkan lebih rendah dari murid-murid yang lain yang rendah masa lalunya. Kita tahu murid-murid yang lain dari kelompok nelayan, kelompok orang berdosa. Kalau dari masa lalu nilai tertinggi ada di Paulus. Tapi Paulus ditempatkan di tempat yang paling rendah. Hasil pelayanan Paulus itu yang paling tinggi. Dari tempat yang paling tinggi diletakkan yang paling rendah. Tapi menghasilkan hasil yang paling tinggi. Tahukah saudaraku, kalau kita boleh umpamakan zaman ini, handmade itu mahal. Sebuah karya lukisan, gambar, kalau ditulis handmade, apalagi orang-orang tertentu yang sudah dikenal, itu punya nilai yang tinggi. Tapi ada lukisan yang diproduksi, dicetak, gambar yang diproduksi, dicetak, yang nilainya sampai terkadang dihitung oleh rupiah yang paling bawah. Contoh, duplikasi atau fotokopi. Atau copy paste kalau zaman chatting sekarang. Tidak ada nilainya karena mengambil nilai punya orang lain. Ketika foto diambil lalu diproduksi, foto itu gambarnya ciptaan Allah. Pemandangan, barang-barang pun yang diciptakan orang lain bukan juru fotonya. Ketika diproduksi banyak, itu nilainya dijual senilai dengan kalau ditempatkan di buku ya senilai buku itu. Paling tinggi buku itu dijual, tetapi fotonya melengkapi nilai buku itu. Paulus pelayanannya tidak melengkapi yang lain. Paulus pelayanannya punya nilai sendiri. Yaitu dia menuliskan salah satunya tata laksana pelayanan. Bahkan menyebutkan karunia-karunia, termasuk buah-buah roh, termasuk yang namanya jawatan-jawatan di dalam pelayanan. Termasuk tatanan gereja. Lalu Paulus membawa Taurat Tuhan perjanjian lama diterjemahkan di dalam perjanjian baru. Perjalanan Paulus itu mendirikan jemaat-jemaat kecil seakan-akan tidak ada nilainya. Tetapi karya Paulus yang paling tinggi, yang paling kita nikmati bukan pendirian jemaat,
tulisan dia, surat dia kepada jemaat. Kalau Petrus menerima peninggalan Yesus, legasinya Yesus, pengikut Yesus. Petrus dipakai jauh lebih hebat dari Paulus. Paulus itu ngajar, ngomong, memikirkan, berjuang, menyeberang kemana-mana, jalan kemana-mana, ditentang di mana-mana. Kalau Petrus enggak, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Sekali khotbah sekian ribu orang terima Yesus. Langsung duduk sebagai soko guru jemaat. Tinggal di pusat kekristenan di Yerusalem. Enggak kemana-mana. Ceritanya buku letterluck ya. Petrus nulis cuma 2 kitab. Paulus belasan kitab. Tidak melengkapi itu artinya itu kitab yang ditulis Paulus itu menambahkan banyak hal yang enggak ada di kitab yang lain. Sehingga banyak kali pelayanan hari ini merujuk kepada kitabnya Paulus. Termasuk keberadaan Roh Kudus, yaitu manifestasinya. Kitab yang lain menuliskan tentang roh itu, termasuk kitab Rasul Yohanes. Tapi tidak manifestnya. Paulus menerangkan bahkan melarangnya. Lebih baik kamu pakai bahasa manusia dimengerti oleh manusia. Daripada kamu di dalam pertemuan pakai bahasa roh, tetapi tidak bisa dimengerti. Ketika ada orang baru datang, dipikirnya kamu orang gila. Gitu. Paulus menetapkan larangan. Kitab yang lain tidak. Paulus mengajarkan. Paulus menetapkan sesuatu yang baru. Dari yang sederhana, nulis surat kepada jemaat kecil yang didirikan. Bukan 5.000 orang. Dari hal yang kecil yang saudara lakukan, seakan-akan tidak berarti. Tetapi dari yang saudara lakukan, itu menjadi benih biji sesawi. Bisa menjadi cikal bakal daripada pelayanan yang akan datang. Contoh, saudaraku, Bunda Maria melahirkan Yesus, orang biasa. Yusuf, calon suami, orang biasa. Setelah menikah, tetap menjadi namanya pedagang kayu. Pengusaha kayu. Tapi anak-anaknya ada yang jadi rasul, saudaranya Yesus. Yusuf tidak tertulis lagi ketika Yesus disalibkan. Yusuf enggak ada perjalanan. Ditenggarai, diduga Yusuf itu sudah dipanggil pulang. Sebelum Yesus melayani. Karena Bunda Maria mengikut terus. Bunda Maria enggak lakuin apa-apa. Yusuf enggak lakuin apa-apa. Tapi hidupnya dipakai Allah melahirkan sang juru selamat. Itu yang pertama. Dengan hati yang rela dicederai oleh Allah. Karena itu perzinahan. Hukumannya Taurat hukuman mati. Dan harus mengakui Yesus itu anak dia. Karena enggak ada yang percaya kalau itu benih ilahi pada saat itu. Karena enggak ada yang percaya, dia lari. Dan dia harus merawat, membesarkan Yesus. Tanpa dapat segala sesuatu dari Allah. Dia cuma percaya kepada calon istrinya, lalu menjadi istrinya. Istrinya itu ketika didapatkan Tuhan, diberitahu, dia cuma ngomong, aku ini hamba Allah. Jadilah menurut kehendakmu. Orang biasa, pintunya itu besar sekali. Tidak pernah tergerakkan sedikit pun untuk tertutup.
Jadi yang paling busuk dalam hidup dia dimasukin, sedang dia nggak busuk. Tuhan kirimkan bangkai ikan paus, Tuhan kirimkan bangkai kerbau besar, Tuhan kirimkan bangkainya gajah. Hamil di luar nikah, zaman itu hati-hati saudaraku. Setelah itu lari kemana-mana sampai nggak punya duit. Untuk melahirkan pun akhirnya karena nggak ada hotel penuh semua, dia lahir di Palungan. Habis itu jadi pengusaha kayu. Nggak dapat apa-apa, khususnya Yusuf, nggak dapat mujizat, dapat cerita dari Maria. Tapi mendengarkan cerita kesaksian orang Majus yang datang memberikan emas, perak, mur dan sebagainya, kemenyan dan sebagainya. Ketika emas diterima jadi modal Yusuf jadi tukang kayu. Akhirnya dia menjadi tukang kayu yang terkenal. Karena ada orang yang tahu, bukankah dia anaknya Yusuf si tukang kayu? Yusuf percayanya sederhana, diawali percaya dengan pasangan dia, diawali dengan calon pasangan dia. Orang yang sangat sederhana tidak dapat apa-apa. Cuma dapat kesaksian-kesaksian. Orang yang sederhana ketemu malaikat Tuhan dikasih tahu terima aib. Sedang yang lain-lain, tokoh yang lain itu menerima dari Tuhan luar biasa, dijadiin raja, dijadiin rasul, hamba Tuhan, dipakai, ketemu Tuhan, termasuk Paulus. Ada satu tokoh lagi namanya Harun. Harun ini enggak ketemu Tuhan kayak Musa. Harun ini enggak dipakai di depan orang. Musa semua yang melakukan. Harun itu di dapurnya Allah, yaitu kemah suci. Tapi ketika Musa mau dibunuh, Harun pasti dibunuh. Harun tuh enggak terima banyak dari Tuhan. Cuman keturunannya jadi kepala dapur. Saat itu karena enggak tahu nanti jadi bait Allah, karena itu kemah. Dan Harun suruh mendampingi Musa yang setiap saat akan dibunuh oleh umat Tuhan. Kisah 12 pengintai, saudaraku baca. Harun itu cuma muter itu aja yang dilakukan. Enggak ada sesuatu something spesial. Musa bicara sama Tuhan, Musa mengenal Tuhan, Harun cuma mengenal pekerjaannya. Sampai ketika Miriam mau dibunuh, dia tuh ngomong, Musa, kamu doa sama Tuhan. Kalau kamu yang ngomong, Tuhan ampuni Miriam loh, adik kita ini. Karena mereka kakak beradik. Harun tidak punya hak sama Tuhan. Tapi kalau mau dibunuh Musa, Harun harus ikut. Harun tidak dapat legacy dari Allah, cuma dapat kepala dapur. Harun salah, dia membuat anak lembu emas karena ditinggal Musa, kalau enggak dia dibunuh. Jadi kalau ada keosnya Musa, dia yang dibunuh. Dia jadi sasaran tembak kejahatan. Harun dapat apa? Enggak dapat Tuhan dia. Seperti Musa. Nah inilah orang-orang yang rela tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dikirimi bangkai. Yang pintunya terbuka lebar, gak pernah tertutup. Selalu mengalami yang gak enak, ditempatkan yang gak enak, segala sesuatu yang gak seperti orang lain. Saudarakah itu? Berbahagialah engkau. Karena itu tertulis di Alkitab. Orang yang tidak mendapatkan siapa-siapa, tidak mendapatkan apa-apa, tapi berharga di hadapan Allah. Seperti persembahan janda miskin 5 peser 1 duit. Seperti Paulus yang diberikan akhirnya penulis Alkitab menulis kepada jemaat-jemaat yang tidak berarti. Di daerah-daerah yang enggak berarti, mungkin kau melayani di desa-desa, jemaat kecil, di kota-kota, di gang-gang. Tapi apa yang kau lakukan itu akan menjadi benih yang besar. Karena pelayanan Paulus menjadi benih yang besar sampai hari ini, yaitu kuasa ilahi, yaitu firman Allah yang hidup yang ditulis Paulus kepada jemaat-jemaat kecil itu.
Dan itu menjadi patokan tentang Allah terhadap umatnya sampai selama-lamanya. Apakah itu tidak besar sekali? Termasuk imamat Harun. Allah yang beri tidak pernah dibangkit-bangkit, tidak pernah diambil. Sehingga saudaraku hari ini kita belajar. Kembali belajar yang tidak berarti dijadikan berarti. From nothing to be something. From zero to be hero. Musa anak-anaknya gak dapat apa-apa. Harun anak-anaknya dapat legacy. Musa digantikan Yosua. Yosua anaknya gak dapat apa-apa. Jadi selesai berhenti di kehidupan dua orang ini. Kalau Daud anaknya, Saul anaknya, ya. Siapkah saudara punya pemikiran Tuhan? Apapun yang saudara lakukan, saudara tidak terima apa-apa dari Tuhan. Gitu aja. Sementara yang lain megah-megah, melayani Tuhan sama-sama berapa orang, yang lain kaya-kaya, kenapa aku tetap begini terus? Saudara akan memberontak loh. Ketika melayani Tuhan saudara tetap begitu aja. Sedang yang lain udah dipakai Tuhan hebat. Saudara akan memberontak loh. Kalau tidak punya hati sebagai Maria. Aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Seperti Paulus, aku penganiaya jemaat. Seperti Harun yang menyerahkan urusannya Tuhan kepada yang berwenang, yaitu Musa. Musa yang gak pernah meminta untuk ditinggalin ke anak-anaknya jabatannya. Daud yang merampas, Saul yang takut kehilangan, Paulus yang terlempar di pelayanan door to door, man to man. Apabila kita belajar mempelajari ini, kita lihat sebuah skemanya Allah, pemikirannya Allah. Itulah yang Allah kehendaki supaya tidak ada satu orang pun yang bermegah. Sehingga Paulus tulis, kalau aku ingin bermegah, aku akan bermegah. Aku rasul ke-13, tapi aku penganiaya jemaat. Tuhan pasti letakkan salib atau sesuatu yang gak enak di dalam perjalanan saudara. Mungkin saudara memberi terus terhadap pelayanan, tapi saudara gak dapat apa-apa. Mungkin saudara melayani terus, tapi saudara enggak dipakai sebagai siapa-siapa. Tapi tahukah saudara, posisi saudara itu sangat penting di hadapan Tuhan. Seperti Paulus, seperti Maria, seperti Yusuf, seperti Harun, seperti Musa, seperti Yosua. Ada hal-hal yang akan Tuhan ambil dalam hidup saudara yang Tuhan tidak kembalikan. Saudara bisa melihat orang-orang lain dikembalikan penuh kemuliaan, penuh kelimpahan. Saudara tidak. Tahukah saudara, tokoh Alkitab bukan cuma Elia, bukan cuma Yesaya, bukan cuma tokoh-tokoh yang ditulis. Ada tokoh-tokoh yang kelihatan tidak berarti. Maria, ibunya Yesus, Yusuf, yang berjuang untuk pelayanan tanpa pernah ditengok, tanpa kelihatan jasanya, tanpa kelihatan kehadirannya, enggak ada rohaninya. Janda miskin 2 peser 1 duit, yang memberi yang tidak berarti. Paulus yang door to door, man to man. Tapi semuanya berarti di hadapan Allah. Karena mereka punya hati rela untuk Allah. Seperti Maria katakan, aku ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Adakah hatimu seperti ini? Karena Alkitab mencatat, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau hatimu itu berada, yaitu hartamu berada, tulis, di situ kamu akan hidup. Di situ kamu akan suka. Di situ kamu akan rela. Tulis, kalau itu Tuhan, kamu akan hidup, kamu akan suka, kamu akan rela. Kalau itu pekerjaan, kamu akan suka, kamu akan hidup, kamu akan rela.
Kalau itu kekayaan, kamu akan suka, kamu akan hidup, kamu akan rela. Kalau itu kejayaan, kamu akan suka, kamu hidup, kamu rela. Dan tempat itu tidak ada tempat lagi buat Allahmu, yaitu Tuhanmu. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana beberapa orang yang kita pelajari tidak mendapat apa-apa dalam hidupnya. Padahal mereka berjuang dan rela untuk Tuhan. Sehingga hari ini kita boleh belajar. Mungkin ada beberapa bagian hidup kita yang Allah tidak berikan. Walaupun kita sudah melakukannya untuk Allah. Tetapi relakanlah. Karena itu haknya Allah. Autokrasinya Allah, teokrasinya Allah. Otomatis Tuhan berikan yang namanya salibmu. Yang namanya pemerintahan Allah. Salib itu otomatis, teokrasi itu otomatis. Itu pemerintahnya Yesus. Ketika kamu meletakkan salib, kamu tidak akan mengakui pemerintahan Yesus. Pemerintahan hidupmu di dalam tanganmu. Kamu bukan pengikut Yesus lagi. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.